pada stripping voltammetri ciri khasnya ya, jadi ada 2 tahap pengukuran, yaitu secara deposisi secara elektrokimia. Di situ adalah pengayaan, artinya konsentrasinya menjadi lebih tinggi gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tahap determinasi, yaitu stripping. Nah, di sini dilakukan pengukuran. Kemudian di sini tentunya sensitivitinya lebih tinggi, dan untuk analisis dengan trace ya, jadi konsentrasinya sangat kecil sampai PPT. Biasanya pada umumnya adalah untuk analisis ion logam. Nah, ada polarografi ya dengan DME. Ini direct current, jadi mengukur arus secara langsung. Metodenya adalah untuk polarografi, dan gambar yang dihasilkan disebut sebagai polarogram. Kalau voltammetri itu voltamogram ya, kalau polarografi polarogram. Nah, di sini potensial dinaikkan sebagai fungsi dari waktu ya, potensinya dinaikkan. Nah, kemudian hubungan antara potensial dan arusnya, potensial dan arus ya, itu seperti yang sudah dijelaskan di situ di sini ini menggunakan pengadukan ya, pengadukan. Kalau kita lihat polarogramnya gimana? Dia sangat tidak mulus ya. Jadi ada noise. Nah, ini adalah contoh analisis CD secara polarografi ya. Jadi dihasilkan polarogram seperti ini ya. Dihasilkan polarogram seperti ini. Jadi di sini ini tidak mulus tapi ada noise. Nah, kenapa ya? Karena kan untuk polarografi itu kan menggunakan tetes merkuri. Tetes merkuri itu artinya dalam satu kali pengukuran untuk satu sampel ya, satu analis satu sampel ya, itu tetesnya ini banyak ya. Di sini terlihat bahwa arusnya itu tumbuh melengkung begitu terus langsung jatuh gitu. Itu artinya apa? Ketika tetesan ini mulai muncul itu kan nggak langsung besar, muncul mulai kecil kemudian agak besar sampai full ya, full bundar begini ya. Nah, mulai tumbuh itu sedikit naik harusnya, kemudian langsung drop gitu ya. Jadi ini adalah dalam keadaan tetesnya itu utuh ya, itu sampai ini, jadi arusnya tertinggi. Kemudian ketika jatuh itu langsung drop gitu ya, jadi arusnya langsung jatuh gitu. Dan untuk begini ini sudah bertetes-tetes banyak sekali ya, bisa dibayangkan ini satu tetes. Padahal ini hanya untuk mengukur, misalnya mengukur satu CD, maksudnya satu sampel CD begitu. Nah, ini dropnya banyak ya. Jadi nanti kalau sudah terjadi perpindahan elektron itu maka baru timbul arus puncak yang tinggi ini. Kalau yang ini arus puncak ini disebabkan oleh pertumbuhan dari tetes merkuri ini sendiri. Ya. Jadi itu tumbuh sudah tinggi langsung. Jadi makanya bentuknya itu melengkung kemudian lurus. Karena kalau lurus ini kan otomatis, karena kalau pada saat tumbuh itu kan sedikit-sedikit ya. Kemudian ketika jatuh itu kan tidak hanya bagian ujung, tapi semuanya. Maka itu arusnya langsung jatuh. Ini satu tetes ya. Bayangkan. Maka itu sudah nggak dipakai lagi. Nah, tapi secara teori tetap dipelajari ya. Secara teori tetap dipelajari. Nah, di sini menggunakan potensial setengah puncak ya. Seperti yang sudah dijelaskan yang kemarin. Ya, yang sebelumnya ya. Tentunya ada di titik tengah ini. Ini adalah potensial E setengahnya itu ya, E setengah. Yaitu di sini, daerah sini.
Kemudian di sini ada arus ya, arus difusi ya, arus difusi, dan ini ya baseline-nya itu dari sini ditarik ke sana lurus. Kemudian ini diambil tengahnya ya, diambil tengah, kemudian bawah sini. Nah, ini adalah arus difusi. Kemudian arus yang di bawahnya ini adalah arus residu ya, atau arus non Faraday. Yang di sini adalah arus Faraday. Yaitu arus yang Faraday itu yang karena diakibatkan oleh pertukaran elektron. Nah, kembali ke tetes merkuri. Tadi kalau drop mercury electrode itu tetesannya banyak ya. Kalau hanging itu satu. Jadi dia menggantung terus begini. Untuk satu tetes itu digunakan untuk sekali pengukuran. Kalau yang DME itu bertetes-tetes. Untuk sekali pengukuran itu bertetes-tetes. Maksudnya itu satu sampel ya. Itu bertetes-tetes. Kalau hanging itu satu untuk satu pengukuran, kemudian dia netes hilang, kemudian tumbuh lagi baru. Kemudian nanti untuk konsentrasi yang berikutnya gitu. Ya, itu bedanya DME dan HDME. Ya, ini direct current tadi mengukur secara langsung. Itu adalah teknik voltametri yang kuno. Potensial meningkat secara linear. Polarogramnya sangat very noise ya. Karena pembentukan tetes tadi ya, tetes merkuri sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian juga dikenal differential pulse atau DP ya. Ya, ini yang paling terkenal. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah untuk mengurangi ini arus-arus yang non Faraday ya. Sebelumnya yang sebelum ini kalian sudah saya jelaskan mengenai hukum Ohm ya. Kalau potensial naik itu arus pasti naik. Padahal arus yang dimaksud di potensiometri ini itu adalah arus yang berasal dari pertukaran elektron dari senyawa kita atau sampel kita. Bukan arus listrik, bukan arus dari listrik. Nah, oleh karena itu R harus dibuat besar bukan? 10⁻11 ohm yang sebelumnya ya. Supaya apa? Dengan V yang semakin naik, maka karena ini sudah tinggi, maka I-nya, I yang dari arus listrik asli itu kecil gitu ya. Jadi dia tidak akan naik lah seperti itu ya. Sehingga bisa diabaikan seperti itu. Kemudian tapi namanya usaha untuk menghilangkan arus-arus yang non Faraday itu selalu dilakukan. Sehingga alat itu dilengkapi juga dengan cara bagaimana dia menaikkan potensial gitu ya. Jadi tidak langsung naik seret begitu, tapi untuk differential pulse dibentuk seperti ini. Jadi dengan waktu ya, jadi potensial itu dinaikkan dengan waktu itu, tapi pada waktu tertentu ya sekian potensialnya, kemudian dinaikkan tinggi, kemudian dibuat tetap, kemudian dijatuhkan begitu. Sehingga nanti kurva yang dihasilkan itu akan seperti ini. Jadi dia akan tajam begitu ya. Nah, ini adalah tinggi arus ya. Kemudian di sini potensialnya ya. Jadi kalau potensial ini adalah untuk aspek kualitatif ya. Jadi untuk elektroda yang sama, elektroda pembanding yang sama, kemudian semua kondisi sama. Jika potensialnya sama, maka dia adalah zatnya sama. Kemudian untuk arus itu nanti harus melalui baseline dulu ya, kemudian diukur seperti itu. Jadi tidak dari sini ya, ukurnya bukan dari sini tapi dari baseline. Nah, jadi ujung sini sampai sini. Nah, itu adalah aspek kuantitatif. Jadi nanti semakin besar konsentrasi maka arusnya semakin tinggi.
Dan dikembangkan untuk mengurangi arus kapasitif ya, yang non Faraday tadi. Yang lebih daripada untuk langsung direct current. Di sini akan dihasilkan kurva yang ada puncaknya ya, ada puncaknya begitu. Kemudian dibandingkan dengan yang polarografi misalnya ya tadi itu, misalnya seperti ini. Nah, dengan adanya menggunakan diferensial push maka akan diperoleh arus puncak yang lebih tinggi ya. Jadi dia bentuknya puncak. Nah, arusnya diukur sebelum yang di sini ya, sebelum ya satu ini sampai sebelum yang kedua ini berakhir. Nah, itu di situ diukur arus. Di sini juga begitu ya, ini sebelum sampai di sini. Sini sampai sini begitu. Dan ini deteksinya bisa sampai 10 pangkat minus 8. Sampai di sini kita lanjutkan dengan video berikutnya.